Halo Kang, kita lanjut lagi pembahasan Lenovo ThinkPad P50, laptop yang lebih tepat kalau kita kategorikan sebagai workstation, karena memang ukurannya dia yang lebih besar daripada laptop umumnya ya. Dia 15,5 inci dan ini laptop 14 inci, dia jelas lebih besar. Padahal ini dua generasi di atasnya ya, lebih baru, tapi tetap saja dia lebih besar. Minggu lalu saya sudah membahasnya di blog, dan minggu kemarinnya lagi saya sudah mengupload juga di channel Diki Septerian tentang apa saja yang bisa di-upgrade dan port. Nah, sekarang saya akan coba membahas dari sisi bagian dalam dan performa juga catatan-catatan. Mari kita mulai. Untuk membuka keyboard atau bagian depan, kita tetap perlu membuka cover belakang ya Kang, karena ada 3 baut yang harus kita buka, 1 dan 2 di dalam. Tapi sebelumnya pastikan memang baterai ini juga sudah kita lepas ya, baterai 6 sel. Nah, kita lepas bagian belakang. Memang seperti klip, jadi hati-hati saja, jangan dipaksakan, ini patah. Ini plastik tapi plastiknya lentur ya Bang. Ini 1 2 3 ya, ada tanda keyboardnya kok. Dan sekarang kita cek membuka bagian depannya ya Kang. Dan inilah salah satu alasan kenapa saya masih menyenangi ThinkPad P50, karena dia masih menggunakan sistem klasik, sistem membuka keyboard yang geser, kemudian tarik, balik, selesai. Kita bisa melihat isi di dalam bagian yang sehari-hari kita gunakan untuk mengetik ya. Dan kalau kita lihat memang ini konstruksinya dari magnesium ya, jadi terlindung. Dan ini adalah 2 kipas yang membantu sekali saat kerja-kerja berat ya, jadi memang aman, tetap adem gitu ya, tidak sampai overheating atau apa. Dan ini akan lihat lagi plat besi, satu lagi ini adalah tempat slot RAM, 2 slot RAM lagi, jadi total memang ada 4 seperti yang saya sampaikan ya di video sebelumnya. Dan ini adalah tempat SSD atau tempat slot M.2. Ini sudah saya pasangkan SSD M.2 SATA 2242 ya, tidak terbaca. Saya tidak tahu apakah memang SSD saya rusak gara-gara saya pasangkan di T480S atau memang tidak terbaca, tapi tidak terbaca. Sayangnya saya tidak punya lagi. Nah, slot ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pasang modem wireless Sierra Wireless iPrime ya, EM7455. Jadi pasang antenanya yang biru dan merah itu kita pasang, dan jadi kita bisa internetan tanpa wifi lagi, setelah tentunya kita colokkan kabel ya Kang, kabel SIM card di bagian belakang di dekat baterai. Seperti itu bagian dalamnya. Dan sungguh saya sangat merindukan ThinkPad modern yang seperti ini. Nah, bocorannya itu ada di ThinkPad T480 yang unitnya baru saya terima. Untuk performa saya sudah menggunakan laptop ini sekitar 2 mingguan ya Kang. Yang saya suka tentu baterainya ini, karena tipe yang 6 sel 90 Wh, dan ini nggak habis-habis ya, berlebihan sih. Tapi untuk pemakaian standar, bukan editing atau kerja berat, baterai ini sanggup tembus 8 jam lebih ya Kang. Dan performa grafis editing tentu peningkatan besar
dari laptop-laptop yang sudah saya gunakan sebelum-sebelumnya ya. Dari benchmarking saja sudah jauh berbeda. Dia juga sudah mengungguli ThinkPad T440p yang sudah saya ganti prosesornya waktu itu ya, karena memang ada thermal ya, ada masalah thermal. Ini kipas 2 dan dia anteng dan terjaga di speednya itu di atas 3 GHz ya. Itu sudah sangat cepat sekali menurut saya untuk ukuran laptop yang umurnya 4 tahun ya, 4 tahun ke belakang kira-kira. Untuk gaming saya belum mencoba macam-macam, tapi sedang coba download Genshin Impact tapi gagal Kang, jadi saya belum bisa melaporkan. Sudah saya download tapi gagal. Dan untuk rendering 3D, teman saya Mas Aan yang biasa mengolah data 3D, dia bilang sudah enak asal RAM-nya ditambah 32 GB. Oh tentu kalau nanti misalnya digunakan untuk rendering file project yang banyak dan besar tentu lain ceritanya ya Kang ya. Memang lebih enak kerja di desktop yang powernya juga lebih besar. Tapi overall kalau memang Akang butuh laptop untuk kerja keras gitu, atau seperti saya yang memang niatnya mengganti desktop atau belum berani untuk investasi ke desktop PC, bisa coba laptop jenis ini, workstation ThinkPad P50 yang di pasaran sudah mulai beredar banyak. Harganya kisaran dari 7, 10, 11 tergantung konfigurasi yang nanti Akang sekalian pilih ya, atau juga tergantung nanti upgrade-annya. Untuk catatan-catatan sih sebenarnya lebih kepada kondisi ya kan, karena ini laptop bekas, jadi ya nggak sempurna lah. Seperti saya contohnya, ini kelihatan tidak ada satu karet, ada 4 karet ya, biasanya supaya buat nggak licin, tapi gara-gara ini satu nggak ada jadi agak licin, tapi tidak terlalu pengaruh dan kita bisa membelinya juga. Dan kemudian saya sudah bicara di blog, kelemahan berikutnya adalah yang saya terima unit saya, LCD-nya memang bisa kita kalibrasi, tapi mungkin karena sudah umur, jadi bagian sini dan pojok sini itu berbeda warna. Di sini lebih kelihatan merah, di sini putih gitu ya. Mata saya melihatnya seperti itu. Tapi ya itu bukan kesalahan pabrik atau apa. Kalau saya rasa memang karena umur LCD saja ya. LCD punya umur, begitu juga dengan alat-alat elektronik lainnya ya. Baiklah Kang, sekian dulu pembahasan ThinkPad P50. Nantikan lagi upload berikutnya dari Diki Septerian. Terima kasih sudah mampir dan menyaksikan. Salam Diki Septerian.